Lalu kemudian kita sebutkan lagi marhalah setelahnya, yaitu marhalah yang kelima. Marhalah yang kelima ini adalah marhalah ad-doja'. Ad-doja', yaitu marhalah di mana ia kemudian telah dikuburkan. Ad-doja', penyempitan kubur, ya. Nanti ketika seseorang dikuburkan, sebelum ditanya oleh malaikat, sebelum diperlihatkan maq'ad, tempat duduknya di surga atau di neraka, maka yang pertama yang ia akan rasakan adalah ad-doja', penyempitan. Kubur akan menyempit, ya. Semua tidak akan selamat dari ihwal ini, dari keadaan ini. Hatta sampai para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada pengecualian, ya, tidak ada pengecualian. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau salima minhu ahada la salima Sa'ad ibn Mu'az." Kalaulah ada yang selamat dari ad-doja', himpitan kubur ini, maka pasti akan selamat saat ini. Saat itu, sebagaimana hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika Sa'ad meninggal, ya, saat ini sahabat yang mulia, orang yang mulia dari suku Aus, ya, mulia, sahabat yang mulia. Ketika perang Khandak, ia terluka, badannya kena panah, lalu lukanya semakin parah. 1 bulan setelah ia selesai perang Khandak, lukanya semakin parah dan ia meninggal dengan lukanya itu. Meninggal disebabkan lukanya yang semakin memburuk. Maka Jabir, ya, selaku periwayat hadis ini bersama para sahabat lain, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguknya, mentakziahnya, melihat, ya, mengurus jenazah daripada Sa'ad ibn Mu'az ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ihtazat arsh, ya. Hadis ini dinukilkan Jabir berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ihtazat al-arsh, atau lama tufiya Sa'ad ibn Mu'az ihtaza arshun, atau dalam riwayat lain ihtaza arsyur rahman li mautihi. Ketika Sa'ad ibn Mu'az ini meninggal, maka arsy Allah ini bergetar karena bergembira, ya, dengan kedatangan ruh daripada Sa'ad. Saat ini ketika dia meninggal, ruhnya diantarkan oleh 70.000 malaikat yang mengangkat ruh Sa'ad, diangkat oleh 70.000 malaikat. Bersamaan dengan itu pun dia tidak selamat dari himpitan kubur. Tidak selamat dari himpitan kubur. Oleh karena itu, semua baik muslim maupun kafir akan mengalami ihwal atau hal himpitan kubur ini. Hanya saja bagi orang-orang yang mukmin himpitannya tidak berlangsung lama, ya. Adapun orang-orang kafir, mereka akan dihimpit dengan himpitan yang keras sehingga menghancurkan, meluluh lantahkan tulang-tulang mereka. Ya, mudah-mudahan kita berlindung, ya, dari hal-hal seperti ini. Berlindung dari penyempitan kubur yang menghancurkan tulang belulang. Kemudian marhalah berikutnya, yang tadi adalah marhalah kelima. Setelah melewati tahap ad-doja', marhalah yang berikutnya adalah marhalah pertanyaan malaikat. Pertanyaan malaikat. Hal ini juga sebagaimana dimuat dalam hadis Barra bin Azib yang pernah kita baca, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini ketika sudah dikuburkan, fayatihi malakan, ketika sudah dikuburkan maka akan didatangi ruh itu, akan didatangi jasad itu oleh 2 orang malaikat, fayujlisani fayaqulani lahu man rabbuka wa yaqulu rabbi Allah, wa yaqulani lahu ma dinuka, fayaqul dinil Islam, fayaqulani lahu, ya. Kemudian, ya, kita bacakan dulu.
ketika dua malaikat datang, maka kedua malaikat ini mendudukkan sang ruh itu, mendudukkan ruh yang sudah masuk, sudah menyatu di jasadnya, didudukkan kembali. Ya, ini tentu di alam barzakh, ya, di alam barzakh. Berbicara tentang soal pertanyaan malaikat, berbicara tentang siksa dan nikmat itu terjadi di alam barzakh, ya. Terjadi di alam barzakh. Alam barzakh itu dia tidak ada kaitannya dengan lubang liang lahat, ya. Tidak ada kaitannya dengan liang lahat itu. Alam barzakh itu satu alam lagi, ya. Karena orang banyak meninggal tidak dikuburkan, meninggal dalam keadaan dibakar, meninggal dalam keadaan la yudfan wala yu'lam, tidak dikubur dan tidak diketahui meninggalnya. Tapi semua mereka di alam barzakh meskipun tidak dikubur. Lalu kemudian datang kedua malaikat mendudukkan ruh ini, ya, dan bertanya, siapa Tuhanmu? Fayaqul, maka ruh orang yang mukmin ini mengatakan, Rabbi Allah. Langsung dia katakan begitu, Tuhan saya Allah. Kemudian para malaikat ini bertanya lagi, fayaqulani lahu ma dinuka, apa agamamu? Fayaqul, orang ini mengatakan, dini al-Islam. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum. Akan ditanya lagi, siapa orang ini yang diutus di tengah kalian? Ya. Kenapa malaikat mengatakan ma hadzal rajul, siapa orang ini? Ya, seakan-akan, ya, dan ini kelihatannya akan ditampakkan, ya, wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang Allah kehendaki. Akan ditampakkan wajah Nabi dan semua ruh orang yang mukmin tahu dan mengenalnya. Maka ruh orang yang mukmin akan mengatakan, huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah. Fayaqulani lahu wa ma ilmuka, maka akan ditanyakan lagi kepada ruh ini, dari mana kalian tahu? Dari mana ilmumu? Kamu tahu bahwa ini adalah Nabi? Fayaqul, maka ruh ini mengatakan bahwa qara'tu kitaballahi fa'amantu bihi wa saddaqtu fayunadi munadi minas sama'i an sadaqa abdi. Orang ini akan mengatakan bahwa saya tahu karena saya membaca Al-Quran, saya percaya kepada Al-Quran. Kemudian setelah ruh ini mengatakan seperti itu, maka terdengarlah suara dari langit, suara Allah yang mengatakan bahwa sadaqa abdi, telah benar hambaku, telah jujur hambaku. Maka setelah itu selesailah dia, sudah selesai ia dari tes, ya, dari ujian yang mengerikan itu. Jawabannya mudah, tetapi tidak semua bisa menjawabnya. Dalam hadis Barra bin Azib juga, silakan baca, kalau orang yang kafir, orang yang belum sempat bertaubat lalu meninggal, mereka tidak bisa menjawab. Dikatakan, siapa Tuhanmu? Mereka katakan, siapa, apa agamamu? Mereka katakan, la adri, atau saya tidak tahu. Ditampakkan rupa Nabi, siapa orang ini? Mereka katakan, saya mengatakan sebagaimana orang-orang yang katakan. Ya, artinya dia tidak mengatakan kepada Nabi sebagaimana perkataan orang mukmin bahwa dia Nabi. Dia bilang bahwa saya itu berkata tentangnya sebagaimana kebanyakan orang berkata. Ya, kebanyakan orang yang banyak di dunia ini orang kafir. Maka pasti, ya, ini tidak akan selamat, ya, orang-orang dengan menjawab seperti ini tidak selamat. Kemudian setelah marhalah soal pertanyaan malaikat, pindah lagi kita ke marhalah yang berikutnya, yaitu marhalah yang ketujuh. Marhalah yang ketujuh. Marhalah yang ketujuh ini marhalah, ya, setelah dia selamat menjawab pertanyaannya, maka dikatakan dalam hadis, ya, sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, potongan hadisnya, bahwa kemudian ruh ini diperlihatkan, ya, ruh orang yang mukmin ini lihat
ke arah kirimu. Lihat ke arah kirimu. Maka orang ini, ruh ini melihat ke arah kirinya. Fa idzan naru tahattamu ba'daha ba'dha. Dia melihat ke arah kirinya. Dia melihat ada neraka yang rupa-rupanya apinya saling memakan satu sama lain. Tahattam, saling apa dibilangnya? Saling memakan, saling membinasakan api neraka satu sama lain. Sehingga dia melihat ditampakkan neraka dalam kuburannya, dia takut. Padahal dia tadi sudah menjawab pertanyaan dengan benar. Fayakhaf. Kemudian orang ini menjadi takut. Fayaqululah, malaikat berkata kepadanya, "La, tidak, jangan takut. Hadza maqamuka law kunta 'asaita Allah." Itu tadi neraka itu tempatmu kalau kamu bermaksiat kepada Allah. Kalau kamu bermaksiat kepada Allah. Tsumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada mayat ini, kepada ruh ini, unzur ila yaminik, lihatlah ke sebelah kananmu. Lihat ke sebelah kananmu. Fa idza huwa yaral jannah. Maka dia lihat ke sebelah kanannya, ternyata dia melihat gambaran, dia melihat surga. Dia melihat surga. Fayuqal, maka dikatakanlah kepadanya, hadza maq'aduka li'annaka ata'ta Allah. Inilah tempatmu karena engkau taat kepada Allah, karena engkau telah taat kepada Allah. Kalau orang yang ruhnya orang kafir sebaliknya, dia diperlihatkan dulu neraka, dia diperlihatkan dulu surga. Malaikat katakan ini surga ya. Dia senang. Padahal waktu proses pencabutan ruhnya luar biasa, teriak-teriak, tapi ketika lihat surga di alam kuburnya dia senang. Tetapi malaikat katakan, "La, tidak, ini bukan tempatmu. Itu tempatmu kalau kamu taat kepada Allah." Jadi dia orang-orang yang kafir ini disiksa bukan hanya pada ruhnya ya, tapi termasuk istilahnya siksaan lahir batin dia, siksaan lahir batin. Batinnya disiksa, lahirnya juga disiksa. Ini dan Allah tidak menzalimi. Wallahu la yadhlimu ahada. Allah tidak menzalimi satu orang pun. Ini sesuai dengan apa yang mereka kerjakan ya. Kemudian marhalah berikutnya, setelah ditampakkanlah tempat mereka surga atau neraka, maka marhalah yang setelahnya adalah dia mendapatkan kenikmatan di dalam kuburnya, di alam barzakhnya. Sebagaimana hadis Barra bin Azib tadi, Nabi SAW katakan, fa'afrishuhu minal jannah. Maka ketika dia sudah menjawab, maka dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Shadaqa 'abdi, telah benar hambaku." Kemudian diperlihatkanlah tempatnya di surga, maka Allah berkata, "Ya afrishuhu minal jannah, falbisuhu minal jannah, faftahu lahu baba ilal jannah." Maka dibukakan ya pintu-pintu dari surga ya, dibukakan pintu surga ke kuburannya ya. Kemudian ia diberi pakaian dari surga ya. Dia kemudian diberi pakaian dari surga. Kemudian diberi tikar juga dari surga. Diberi tikar dari surga, tempat tidur dari surga, diberi pakaian dari surga. Kemudian dibukakan pintu surga untuknya. Kemudian fayatihi ruhiha wa tibiha. Fayatihi min ruhiha atau min rauhiha wa tibiha. Kemudian datanglah ya wangian surga ya, kan sudah dibukakan pintu surga ke kuburannya, sehingga hawa surga ya, angin surga datang padanya dan bau surga datang padanya ya. Kemudian fayufassihu lahu fi qabrihi maddal basar. Maka akan dibukakan lagi, diperluas lagi kuburannya, alam barzakhnya, sejauh pandangan matanya memandang. Dalam keadaan itu, kemudian dalam keadaan senang seperti itu, dia bersenang, dia menikmatinya. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajh. Akan datang kepadanya malaikat yang akan datang kepadanya seseorang
Ya, seseorang yang sangat baik wajahnya, hasanus thiyab, dengan pakaian yang baik, thayyibur rih, dengan bau yang sangat harum. Fayaqul, maka ruh ini mengatakan, maka orang ini yang baju baik, harum tadi, wajah baik ini mengatakan kepadanya, abshir billadzi yasurluk, bahagialah dengan apa yang menyenangkanmu ini, bersenang-senanglah. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad, inilah hari yang dulu Allah janji-janjikan kepadamu, yang kamu baca dalam Al-Quran, kamu dengarkan hadisnya, inilah harinya kamu dapatkan yang sudah dijanjikan kepadamu. Fayaqululah, maka ruh ini mengatakan kepadanya, man anta, siapa kamu? Fawajhuka alwajhu yaji'u bil khair, siapa kamu? Kamu datang dengan wajah yang begini, wajah yang baik, siapa kamu? Maka orang ini mengatakan, ya, ana amaluka salih, saya ini amalmu yang soleh. Jadi syukila amaluh, amalnya dibentuk menjadi makhluk yang indah yang akan menemani dia di dalam penantiannya dalam alam kubur. Orang ini mengatakan, ana amaluka salih, saya amalanmu yang soleh. Fayaqul, maka orang ini kemudian, ruh yang thayyib, ruh orang mukmin ini mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah, wahai Allah, aqimis sa'ah, tegakkanlah hari kiamat, kiamatkanlah segera. Begini kata orang ruh, begini kata ruh yang soleh. Setelah dia mendapatkan kenikmatan itu, ya, dia kemudian mengatakan, ya Allah, cepatkan hari kiamat, ya. Dia sudah melihat lagi rumahnya di surga, maka dia katakan, dalam hadis lain dikatakan, Rabbi aqimis sa'ah kay arji' ila ahli wa mali, ya Allah, tegakkanlah hari kiamat supaya aku bisa kembali kepada keluargaku dan kepada hartaku. Dia sudah melihat keadaannya di surga, dia melihat keluarganya, melihat para bidadari, melihat hartanya, istananya. Dia katakan, ya Allah, tegakkanlah kiamat supaya aku bisa kembali ke hartaku dan kepada keluargaku. Ya, ini marhalah yang ke-8. Nanti kita akan lanjut pada marhalah yang ke-9 insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.